Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Sandi Aditya sebagai dosen mata kuliah Manajemen Information System, juga Kak Rizky sebagai dosen praktisi, dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Sebelumnya, kami kelompok 7 berterima kasih karena teman-teman sudah mau hadir untuk berdiskusi dalam studi kasus bersama kelompok kami. Sebelum mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, kelompok 7 terdiri dari saya sendiri, Regina Humanitias Purba, dengan NIM 171 0623 063, dan teman-teman saya. Risha Mairana Dita dengan NIM 17106230051. Dengan saya Zarna Nafsandre dengan NIM 17106230071. Dengan saya Syedin Alivia Yusuf dengan NIM 17106230036. Saya Kamila Syafa Mutmainah dengan NIM 17106230032. Saya Ganesha Ramadhani Azhara dengan NIM 17106230097. Baik, terima kasih. Jadi, kelompok kami memilih Kota Cerdas Nusantara sebagai topik studi kasus kami kali ini. Nah, kenapa sih pilih untuk bahas Ibu Kota Nusantara ini? Jadi yang pertama, karena relevansinya dengan chapter 7 di buku Manajemen Information System yang pernah kelompok kami bahas, khususnya mengenai subbab tentang Internet of Everything and Beyond, yang di dalamnya mencakup tentang Internet of Everything, Internet of Things, dan sebagainya. Lalu, Ibu Kota Nusantara ini menawarkan point of view yang menarik tentang bagaimana teknologi informasi seperti IoT memainkan peran penting dalam transformasi kota modern ke arah yang lebih terintegrasi dan efisien. Jadi kita akan mengeksplorasi bagaimana konsep IoT dan manajemen sistem informasi ini digunakan dalam pembangunan kota cerdas IKN yang berskala besar dan juga implikasinya terhadap berbagai aspek kehidupan kota, mulai dari infrastrukturnya sampai ke pelayanan publik. Dan sebelum kita berdiskusi, teman-teman saya akan memberikan studi kasus terlebih dahulu mengenai bagaimana sih konsep dan sistematis kota cerdas yang akan diterapkan di Ibu Kota Nusantara ini. Boleh dilanjut? Oke, nantinya di KN ini akan memakai yang namanya Smart Governance. Apa itu Smart Governance? Jadi, Smart Governance itu merupakan sistem pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk tata kelola pemerintahan demi peningkatan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik. Lalu apa saja sih manfaatnya yang bakal dirasakan? Nah, manfaatnya itu nanti memudahkan akses layanan pemerintah, meningkatkan transparansi, lalu mengurangi birokrasi, dan serta menghemat waktu dan biaya. Nah, solusi ini tepat guna untuk yang pertama City Management and Planning Service, yaitu layanan manajemen kota dan perencanaan yang terdigitalisasi membuat semua layanan dapat dimanfaatkan secara terpadu. Lalu ada yang namanya Digital Service for Citizen. Dengan layanan yang saling terhubung, masyarakat di IKN nantinya diharapkan tidak akan lagi mengalami masalah rumitnya birokrasi. Mereka hanya perlu menggunakan satu aplikasi untuk mengurus seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan pemerintahan. Contoh dari solusi ini adalah sebuah aplikasi cerdas yang terhubung dengan layanan pemerintah
one-stop public service, atau help desk untuk membantu kehidupan selama di IKN. Lalu ada Smart Business Permit. Perizinan ini merupakan salah satu proses yang harus dilalui dalam mengelola suatu usaha. Dalam lingkup smart governance, kemudahan pengurusan izin akan berimplikasi kepada kemudahan dalam terbukanya usaha-usaha baru maupun investasi ke dalam IKN. Lalu ada Smart OIKN. Sebagai salah satu stakeholder utama dalam pengembangan IKN, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membutuhkan sebuah sistem administrasi yang dapat mendigitalisasi kegiatan operasional sehari-hari. Hal ini dapat terwujud melalui digitalisasi yang efektif, seperti pengembangan aplikasi cerdas untuk karyawan dan sistem Human Resource Information System, serta kantor berbasis digital. Lalu di poin selanjutnya itu ada subdomain Smart Governance. Hal ini mencakup City Management and Planning Service, Digital Service for Citizen, Smart Business Permit, dan Smart OIKN. Nah, untuk City Management dan Planning Service itu tujuannya pertama untuk pusat komando dan kontrol yang terintegrasi. Lalu yang tujuan keduanya untuk sistem pelaporan penduduk terpusat. Lalu ketiga ada sistem perencanaan wilayah kota. Lalu untuk tujuan Digital Service for Citizen itu untuk aplikasi kota cerdas. Lalu ada sistem pelayanan satu pintu. Lalu ada sistem identitas digital. Lalu untuk Smart Business Permit itu tujuannya mencakup tentang sistem perizinan cerdas. Lalu untuk Smart OIKN sendiri yang terakhir itu tujuannya untuk sistem berbagi layanan data, sistem manajemen kantor OIKN, lalu ada sistem manajemen pembelajaran untuk pegawai, serta yang terakhir ada aplikasi cerdas untuk pegawai OIKN. Boleh next slide. Oke, selanjutnya ada Smart Transportation and Mobility di IKN. Nah, Smart Transportation and Mobility di IKN ini mencakup penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan transportasi, serta mengurangi dampak lingkungan. Lingkup transportasi ini mencakup moda transportasi darat, perairan, udara, serta pejalan kaki. Nah, korelasinya itu untuk menjadi aspek krusial dalam mendukung konsep kota cerdas di IKN. Salah satu manfaatnya itu ada efisiensi, penghematan waktu perjalanan, dan biaya hidup yang lebih terjangkau. Nah, penerapan teknologi pada domain ini diharapkan akan memberikan manfaat berupa kota yang berkurang kemacetan dan polusi udaranya, inklusif, dan mengedepankan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Selain itu, ada juga teknologi autonomous public transportation seperti minibus yang akan memberikan akses transportasi yang lebih mudah dan nyaman, serta mengurangi kemacetan dan keamanan lalu lintas perkotaan. Nah, solusi tepat gunanya itu ada yang pertama, Intelligent Transportation System. Sistem transportasi ini menggunakan teknologi cerdas untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan transportasi. Selanjutnya ada Mobility as a Service. Layanan transportasi ini menggabungkan berbagai moda transportasi menjadi satu layanan. Selanjutnya ada Electric Vehicle Ecosystem. Sistem ini mendukung pengembangan kendaraan berlistrik. Yang terakhir ada Smart Logistics. Sistem logistik ini menggunakan teknologi cerdas untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan transparansi yang ada di Smart Kota Ikan ini. Selanjutnya ada smart living di IKN. Yang manfaatnya yaitu kemudahan akses kesehatan program dalam kondisi darurat dan menciptakan yang aman, nyaman, dan terhadap kebutuhan masyarakat. Ada dua solusi terguna, yang ada health and welfare, yang terdiri dari aplikasi kesehatan terintegrasi, sistem perawatan kesehatan cerdas, dan sistem keselamatan kerja cerdas. Yang kedua ada public safety and space management, yang terdiri dari sistem keamanan dan keselamatan perkotaan, sistem manajemen tanggap darurat, sistem peringatan dini, dan sistem ruang cerdas.
Selanjutnya ada Smart Natural Research and Energy. Domain Smart Natural Research and Energy ini menjelaskan tentang peran teknologi dalam transformasikan penggunaan sumber daya alam, mendukung adanya ekonomi sirkular yang meminimalisir dampak pencemaran atau pembuangan limbah sampah ke lingkungan, serta menjamin penggunaan energi, air, pengelolaan air limbah, dan sampah dengan tujuan untuk mencapai adanya pengelolaan sumber daya yang efisien dan dapat mendukung terwujudnya net zero emission. Terdapat beberapa solusi tepat guna yang dirancang dalam domain Smart Natural Research and Energy, yaitu Research Management, Energy Management and Digitalization, dan Smart Forest and Green Management yang berbasis teknologi IoT. Energy Management and Digitalization memiliki smart features yaitu 1. Sistem jaringan listrik cerdas yang mengoptimalkan efisiensi distribusi listrik dan pemantauan ancaman cyber. Yang kedua, sistem pasar energi cerdas yang mendukung perdagangan energi. Yang ketiga, kendaraan ke ekosistem X, yaitu pemanfaatan energi dari electric vehicle. Dan yang keempat adalah sistem penyimpanan energi. Selanjutnya adalah research management. Memiliki smart features yang pertama, sistem pengelolaan sampah cerdas, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah cerdas. Yang kedua, sistem pengelolaan air cerdas, yaitu pemantauan terkait pengelolaan dan distribusi air di seluruh jaringan distribusi dengan detail laju aliran, tekanan air, konsumsi energi, kualitas air. Yang ketiga, sistem pengelolaan air limbah cerdas, yaitu pemantauan dan pengelolaan air limbah seperti air hujan dan air limpasan, serta pemantauan pencemaran air sungai. Lalu ada Smart Forest and Green Management, yaitu sistem yang pertama adalah sistem manajemen kebakaran hutan cerdas, yaitu penanggulangan bencana kebakaran hutan dan layanan notifikasi operator terkait kebakaran hutan. Yang kedua, sistem pemantauan keanekaragaman hayati hutan cerdas, layanan pemantauan kondisi hutan, satwa, dan iklim secara aktual, serta layanan pemantauan pergerakan hewan. Lalu yang ketiga adalah sistem pemantauan stok karbon dan emisi, yang berisi layanan perhitungan stok karbon pada vegetasi dan area di IKN. Dan yang terakhir adalah sistem pertanian presisi, yaitu layanan rekomendasi lokasi yang tepat untuk menanam jenis tanaman tertentu, serta layanan rekomendasi dan otomasi pemberian jumlah pupuk yang optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada Smart Industry and Human Resource. Ini adalah penggunaan teknologi dalam pengembangan industri dan sumber daya manusia. Manfaatnya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan proses produksi industri. Juga mempermudah rekrutmen, seleksi, dan manajemen kinerja sumber daya manusia. Solusi tepat guna untuk teknologi ini, yang pertama ada Smart Education, yang mencakup Smart Library, Digital Classroom and E-Learning, lalu ada Smart Job Training and Matching. Ini adalah platform profesional untuk pengembangan keterampilan dan sertifikasi. Lalu ada juga Smart Entertainment and Tourism. Ini adalah aplikasi pengunjung yang mencakup museum digital cerdas, juga program hiburan dan kreativitas. Selanjutnya ada Urban Citizen Living Lab. Ini adalah pusat demonstrasi teknologi, kimia, dan farmasi, juga pusat peralatan dan mesin untuk inovasi dalam lingkungan perkotaan. Lalu juga sudah tersedia sistem pembayaran digital yang terintegrasi, dan yang terakhir ada digital platform untuk SME. Ini membantu UMKM dalam menjalankan kegiatan operasional seperti pemasaran, penjualan, dan manajemen. Selanjutnya adalah Smart Built Environment and Infrastructure. Smart Built Environment and Infrastructure ini merupakan konsep penerapan teknologi terkini dalam mengembangkan lingkungan dan infrastruktur di IKN yang menerapkan pentingnya prinsip keberlanjutan lingkungan serta mencangkup seluruh pengembangan fasilitas penting seperti transportasi dan juga energi.
Kemudian manfaat dari Smart Built Environment and Infrastructure ini adalah membuat IKN nantinya tidak hanya menjadi model pembangunan kota cerdas yang canggih dan juga modern, namun juga lebih responsif terhadap tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kemudian solusi tepat guna atau penerapan konsep Smart Built Environment and Infrastructure di IKN ini terbagi menjadi dua, yakni Smart Building. Ini merupakan konsep yang mengintegrasikan berbagai sistem cerdas untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan juga kenyamanan. Penerapan dalam konsep smart building ini mencakup seperti sistem sumber daya, sistem kontrol akses, sistem energi, sistem keselamatan, sistem komunikasi, sistem keamanan, sistem mobilitas, dan juga sistem pemanas, ventilasi, dan pengkondisian udara. Kemudian yang kedua ada smart infrastructure. Smart infrastructure ini merupakan konsep yang mencakup penerapan teknologi canggih untuk meningkatkan fungsi dan efisiensi bangunan serta lingkungan di perkotaan. Ini termasuk penerapan teknologi seperti fiber to the room, lalu juga ada digital twin. Next, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada itu teknologi utama kota cerdas IKN. Nah, komponen utama teknologi kota cerdas adalah komponen-komponen yang menjadi tulang punggung atau fondasi bagi pembangunan kota cerdas. Komponen-komponen ini mencakup jaringan telekomunikasi, data center, high performance computing, integrated command and control center, keamanan cyber, smart grid, and API gateway. Nah, yang pertama ada jaringan telekomunikasi. Nah, jaringan telekomunikasi ini mencakup tentang jaringan tetap, fixed network, dan jaringan nirkabel, wireless network. Nah, jaringan nirkabel ini mencakup tentang MIT berbasis izin kelas, low power wide area network, short device range device, private mobile radio, radio lokal area network. Lalu ada data center. Data center ini mencakup tentang on-premise data center dan cloud data center. Lalu high performance computing. High performance computing ini adalah teknologi komputer berspesifikasi tinggi untuk pengolahan data besar dengan sangat cepat, sering digunakan untuk penelitian dan analisis data yang kompleks. Lalu ada integrated command and control center atau yang disebut ICCC, adalah sistem teknologi layanan perkotaan melalui integrasi dan pemantauan yang efisien. Lalu ada keamanan cyber atau cyber security, yang merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi sistem, infrastruktur, dan jaringan komputer dari berbagai macam ancaman atau akses ilegal dengan menggunakan strategi, teknologi, dan prosedur tertentu. Lalu ada smart grid. Smart grid ini adalah integrasi teknologi informasi dan komunikasi serta perangkat lunak untuk pemantauan dan kendali sistem tenaga listrik mulai dari sistem pembangkitan dan transmisi tenaga listrik. Lalu yang terakhir ada API Gateway. API Gateway ini merupakan sebuah platform pertukaran data yang aman dan terdesentralisasi dengan menggunakan interoperabilitas antara berbagai sistem informasi. Oke, selanjutnya adalah teknologi pendukung kota cerdas IKN. Nah, yang pertama itu adalah Internet of Things. Nah, teknologi IoT ini memainkan peran kunci dalam mengubah IKN menjadi kota cerdas. Nah, Internet of Things ini itu apa sih? Nah, Internet of Things ini merupakan perangkat atau objek yang terhubung ke jaringan untuk dapat saling berkomunikasi, mengumpulkan, bertukar, mengolah, dan menampilkan data maupun informasi secara otomatis. Misalnya, di bidang transportasi, IoT digunakan untuk pengaturan lalu lintas secara otomatis berdasarkan data tingkat kepadatan jalan. Lalu pada sektor lingkungan, perangkat IoT digunakan untuk mengukur cuaca, suhu, kelembapan, dan polusi udara. Selanjutnya adalah autonomous driving. Autonomous driving adalah teknologi pada kendaraan untuk beroperasi secara otomatis tanpa kontrol manusia. Autonomous driving ini dapat mengatur jadwal dan beroperasi secara lebih optimal, meningkatkan keselamatan penumpang, serta menurunkan emisi karbon. Selanjutnya ada Unmanned Aerial Vehicle atau Urban Air Mobility. Nah, Unmanned Aerial Vehicle ini atau pesawat tanpa awak merupakan pesawat terbang yang dapat dioperasikan dari jarak jauh oleh pilot atau secara otonom berdasarkan perintah yang telah diprogramkan. UAV bersifat fleksibel
hemat biaya, ramah lingkungan, dan ramah energi dibandingkan dengan moda transportasi konvensional. Teknologi UAV ini dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemacetan dengan melakukan pengintegrasian terhadap sistem pemantauan dan manajemen lalu lintas. Selanjutnya adalah interactive display. Interaktif display ini merupakan layar pintar yang memudahkan pengguna dalam menavigasi informasi, mengakses layanan, atau melakukan transaksi melalui antarmuka yang ramah pengguna dan intuitif. Teknologi ini juga dapat dioperasikan hanya dengan gerakan sentuh, sehingga memungkinkan pengguna untuk menelusuri konten, membuat pilihan, hingga menyelesaikan transaksi. Yang terakhir ada smartphone. Smartphone adalah konsep yang multifungsi yang mengintegrasi berbagai fungsi dan teknologi dalam sebuah fasilitas. Smartphone ini menjadi komponen penting dalam transformasi IKN menjadi kota cerdas karena yang efisien dan aman. Nah, berikut adalah beberapa contohnya, yaitu ada antena 5G, sensor-sensor, kamera pengawas, tombol darurat, layar informasi, hingga EV charger. Oke, next. Selanjutnya, ada teknologi pendukung kota cerdas IKN. Yang pertama, Artificial Intelligence atau AI. AI ini adalah untuk menduplikasi kecerdasan manusia seperti memahami percakapan, mengenal pola pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Selanjutnya ada machine learning. Machine learning ini berfokus pada pengembangan algoritma dan model statistik yang membuat mesin belajar dari data tanpa secara eksplisit diprogram, dengan memanfaatkan pola-pola dalam data untuk membuat prediksi atau keputusan yang disertai dengan kemampuan programnya. Dan ada deep learning. Nah, deep learning ini merupakan pendekatan dengan banyak lapisan untuk memahami data dengan tingkat abstraksi yang tinggi, dari mengoptimalkan arus lalu lintas, meningkatkan keamanan publik, dan mendeteksi anomali lingkungan dengan computer vision dan video analitik. Selanjutnya ada digital twin. Nah, digital twin ini adalah teknologi replika virtual dalam format 3 dimensi yang dapat menyajikan simulasi replika kota cerdas IKN dan memvisualisasi proyek pembangunan infrastruktur di masa depan. Memiliki beberapa peran seperti menguji skenario perencanaan kota, mengelola sumber daya dengan lebih efektif, serta memantau kinerja infrastruktur secara aktual. Kemudian ada computer vision. Computer vision adalah teknologi yang digunakan agar komputer atau sistem mampu memperoleh informasi bermakna dari sebuah gambar digital, video, atau input visual. Salah satu penerapan computer vision adalah intelligence CCTV. Intelligence CCTV ini merupakan perangkat kamera yang memiliki kemampuan analisa data atau video secara real-time yang secara otomatis mendeteksi insiden keamanan dan analisis lalu lintas. Kemudian geoanalitik. Geoanalitik ini dimanfaatkan di IKN sebagai dalam aspek kehidupan seperti adanya insiden kejahatan atau pemantauan lingkungan, kecelakaan lalu lintas, potensi bencana, dan analisa tata ruang. Kemudian ada teknologi biometrik. Teknologi biometrik ini digunakan di berbagai sektor seperti keamanan, kontrol akses, layanan kesehatan, perbankan, dan layanan pemerintah. Pemanfaatan teknologi biometrik di lingkup IKN mencakup berbagai macam kebutuhan seperti keamanan data keuangan, pemantauan kehadiran, identifikasi pasien dan tenaga kesehatan, pelacakan pelaku kriminalitas, pelacakan pengiriman logistik, dan kebutuhan lainnya. Lalu ada blockchain. Blockchain adalah teknologi penyimpanan data secara terdistribusi dan aman. Penerapan blockchain dalam layanan IKN dapat mewujudkan infrastruktur yang aman dan transparan untuk mengelola berbagai aspek urban, mulai dari sistem administrasi publik hingga pengelolaan sumber daya kota, serta digunakan untuk menyederhanakan proses pelayanan publik, membantu dalam pelacakan dan pengelolaan sumber daya energi atau air, memastikan distribusi yang lebih efektif, dan mengurangi pemborosan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah NLP atau pengenalan suara dan asisten suara. NLP atau Natural Language Processing ini adalah teknologi machine learning yang bisa memahami bahasa manusia. Pemanfaatan teknologi NLP di lingkungan IKN ini digunakan untuk berbagai keperluan, di mana warga bisa menggunakan perintah suara untuk menanyakan informasi lokal, melaporkan masalah, ataupun mendapatkan informasi layanan publik. Selanjutnya ada Robotic Process Automation atau
RPA. RPA ini adalah teknologi otomasi yang menggunakan robot, perangkat lunak, dan perangkat keras untuk melakukan tugas-tugas berulang yang biasanya dilakukan oleh manusia. Penerapan RPA dalam IKN ini adalah untuk mengotomatisasi tugas-tugas administrasi pemerintah dan juga pelayanan publik. Kemudian ada extended reality. IR ini adalah teknologi yang memadukan dunia nyata dan juga virtual, menciptakan interaksi aktual antara objek fisik dan juga digital. IR ini nantinya memberikan pengalaman kepada pengguna untuk berinteraksi dengan objek virtual seolah-olah mereka adalah bagian dari dunia nyata. Teknologi IR ini dapat dimanfaatkan di berbagai sektor di IKN, di mana pada bidang pendidikan, penerapan IR dapat membuat proses belajar menjadi lebih interaktif dan juga menarik, membantu siswa memahami konsep-konsep kompleks dengan cara yang lebih praktis. Kemudian pada bidang pariwisata, penerapan IR dapat menciptakan tur virtual ke destinasi wisata, membuat peluang baru dan promosi pariwisata. Kemudian selanjutnya ada Vehicle to Ecosystem atau V2X. V2X ini adalah teknologi kendaraan untuk berkomunikasi dengan lingkungan di sekitarnya. V2X ini menjadikan kendaraan bukan hanya sebagai transportasi namun juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Ekosistem penerapan V2X ini di lingkup IKN nantinya terbagi menjadi dua jenis, yaitu V2X untuk berkendara dan juga V2X untuk energi. Kemudian selanjutnya ada bioteknologi. Bioteknologi ini adalah penerapan prinsip-prinsip biologi untuk mengembangkan teknologi dan produk yang membantu meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesehatan lingkungan. Dalam konteks pembangunan IKN, bioteknologi memainkan peran kunci dalam mewujudkan visi kota cerdas yang berkelanjutan dan juga inovatif. Penerapan bioteknologi di IKN ini dapat meliputi pengembangan infrastruktur hijau dan sistem pengelolaan limbah yang canggih dengan menggunakan mikroorganisme untuk mengurai limbah dan mengurai polusi. Kemudian yang terakhir ada Metaverse. Metaverse ini memberikan pengalaman virtual dalam berinteraksi dan berkolaborasi yang saling terhubung menggunakan teknologi virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. Metaverse ini memiliki peran dalam mendukung pengembangan di IKN. Pada aspek human resource, Metaverse menyediakan platform dinamis untuk pelatihan kerja virtual, serta memberikan pengalaman simulasi kerja yang sebenarnya, serta mendukung pencarian kerja cerdas melalui wawancara. Kemudian pada aspek pendidikan, Metaverse memiliki peran seperti memperkaya pengalaman belajar dengan menyediakan ruang kelas virtual, laboratorium simulasi, sumber belajar yang interaktif, serta mendorong pendekatan pembelajaran yang lebih kolaboratif. Next, selanjutnya. Oke, selanjutnya akan ada sesi diskusi. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian tentang konsep kota cerdas Nusantara dan implementasinya di masa depan? Yang kedua, apa saja dampak positif dan negatif dari penerapan IoT dalam konsep kota cerdas terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan? Yang ketiga, kira-kira apa saja tantangan dan hambatan yang akan dialami IKN di masa depan, serta bagaimana solusinya? Untuk kelompok yang ingin memberikan statement, silakan untuk menaikkan fitur. Bukan bahasa itu. Ini mungkin lebih ke yang dampak sama solusi ya. Di masa depan IKN kemungkinan akan menghadapi sejumlah tantangan. Yang pertama itu kayak adanya serangan cyber yang baru yang lebih canggih dan kompleks, yang mana itu menguji kemampuan dan pertahanan cyber negara kita. Lalu keterbatasan sumber daya seperti personel, anggaran, dan infrastruktur dapat menjadi hambatan dalam perkembangan IKN. Nah, akses terhadap pendanaan yang cukup juga menjadi perhatian. Dengan IKN perlu mencari sumber pendanaan yang sesuai. Baik itu melalui investor, terus pinjaman dari negara lain, atau dari hibah pemerintah. Selain itu, menemukan dan mempertahankan individu yang berbakat dan berkualitas dalam industri kreatif dan teknologi merupakan tantangan lainnya yang merupakan juga
sesuatu yang memerlukan perhatian khusus juga. Nah, ini bisa didapat melalui pembangunan lingkungan kerja yang menarik dan kemitraan dengan institusi pendidikan. Mungkin kayak gitu. Terima kasih untuk Faisal. Sekarang Ranti boleh. Baik, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Baik, jadi ya, perkenalkan saya Ranti dari kelompok 3. Jadi kalau menurut kami sih untuk konsep kota cerdas sendiri menjanjikan ya sebuah langkah baru tentunya yang signifikan untuk membangun kota-kota yang ada lebih modern, kemudian efisien dan juga berkelanjutan di Indonesia. Nah, untuk implementasinya sendiri di masa depan, IKN ini punya potensi besar ya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui pemanfaatan teknologi, entah itu dalam berbagai aspek kehidupan yang sehari-hari tentunya. Nah, adapun dampak positif yang ditimbulkan dari IKN ini termasuk meningkatkan konektivitas antar warganya, kemudian dan pemerintahnya, dan juga memfasilitasi aksesibilitas yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan ataupun pendidikannya dan juga transportasinya. Nah, selain itu juga untuk penggunaan teknologi dalam pengelolaan energi dan limbah bisa untuk mengurangi jejak karbon ya dan juga mendukung upaya mitigasi dalam perubahan iklim. Nah, untuk tantangan dan hambatannya sendiri mungkin yang bakal dihadapi oleh implementasi dari IKN ini di masa mendatang ya mungkin termasuk dalam keterbatasan infrastrukturnya yang mungkin tidak ada dan juga kurangnya kesiapan masyarakatnya dalam menghadapi teknologi baru dan juga mungkin dari segi biaya yang lebih tinggi dalam pengembangan dan juga pemeliharaan infrastruktur digitalnya yang kompleks. Nah, kalau dari kelompok kami solusinya itu bisa dari tantangannya ini mungkin melibatkan antara kerjasama dari pemerintahnya, kemudian sektor swastanya, dan juga mungkin masyarakatnya dalam mengembangkan regulasi yang mungkin mendukung dan juga meningkatkan literasi digital dan juga mungkin serta-merta juga memastikan ya bahwa untuk investasi yang dilakukan juga harus berkelanjutan dan juga inklusif. Nah, jadi untuk kelompok 3 ini kami merasa perlu untuk mempertimbangkan ya secara cermat dari dampak-dampak negatifnya yang mungkin bakal timbul dan juga terutama terkait dengan privasi dan juga ketimpangan digitalnya dan juga mungkin penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna ya tentunya untuk memastikan penerapan dari IKN ini berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, keamanan dan juga keberlanjutan. Nah, dengan demikian kita dapat memastikan bahwa untuk perkembangan teknologi yang saat ini bisa memberikan manfaat yang mungkin baik untuk masyarakatnya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan dari statement kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih Ranti dari kelompok 3. Selanjutnya Mentani. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar. Oke, sebelumnya makasih banget buat kelompok 7 atas pemaparan materinya yang bagus dan cukup jelas. Pendapat dari kami, saya di sini mewakili kelompok 2. Menurut kami, presentasi tentang pembangunan kota cerdas di Indonesia sudah bagus dalam memberikan gambaran yang jelas tentang solusi-solusi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Kami juga kagum dengan penekanan pada manfaat-manfaat dari layanan digital dan infrastruktur pintar yang bisa membuat hidup kita lebih nyaman dan efisien. Tapi menurut kami presentasi bisa lebih baik lagi dengan memberikan contoh-contoh konkret dan studi kasus dari kota-kota lain yang sudah sukses menerapkan solusi-solusi serupa. Ini bisa memberikan inspirasi dan panduan yang lebih jelas bagi pembangunan kota cerdas di Indonesia. Selain itu, kami pikir penting untuk lebih menonjolkan tentang bagaimana partisipasi aktif masyarakat bisa dimasukkan dalam proses perencanaan dan juga implementasi ke depannya.
Ini bisa membantu memastikan bahwa solusi-solusi yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga yang ada di Kalimantan tersebut. Kami juga berharap presentasi bisa lebih memperjelas tentang bagaimana keamanan dan privasi data akan dijaga, terutama dengan adanya penggunaan teknologi canggih seperti Internet of Things dan autonomous driving. Dengan demikian, presentasinya mungkin lebih lengkap dan memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mewujudkan kota cerdas di Indonesia. Itu aja mungkin, makasih. Terima kasih Melani dari kelompok 2. Selanjutnya untuk Hasna Azzaida dari kelompok 4. Baik, terima kasih atas pemaparan mengenai IKN ini. Tapi sebenarnya dalam implementasi IKN ini bagus, sudah memiliki konsep yang terstruktur, tapi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, masih ada beberapa hal negatif yang perlu dipertimbangkan kembali, kayak misalkan partisipasi masyarakatnya, apakah ingin bekerja sama gitu dalam membantu ini, terus eh, apakah seperti yang sudah dibilang sebelumnya, apakah ada investor yang bisa membantu dalam pembangunan infrastruktur pada IKN ini, seperti itu. Walaupun ini merupakan konsep yang bagus, tapi mungkin kita bisa melihat lagi referensi dari negara-negara lain yang sudah sukses menerapkan kota pintar dengan teknologi ini. Udah seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Hasna dari kelompok 4. Selanjutnya Muhammad Akila dari kelompok 1. Baik, apakah suara saya terdengar? Iya. Terima kasih atas kesempatannya kelompok 7. Jadi pendapat saya dari IKN ini cukup bagus. Soalnya IKN itu langkah strategis buat ngembangin Indonesia secara merata dan berkelanjutan. Dengan dipindahinnya ibu kota dari Jakarta ke lokasi baru ya di luar Pulau Jawa, itu bakal membuka peluang buat pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial di wilayah-wilayah yang selama ini tuh kurang gitu. Nah, selain itu ini juga bakal jadi kesempatan buat ngurangin tekanan di lingkungan di Jakarta dan bakal memperkuat konektivitas antara pulau di Indonesia. Itu aja dari kelompok kita, kelompok 1 ya. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Akila dari kelompok 1. Selanjutnya Bianca Ayu dari kelompok 6. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Bianca sebagai perwakilan dari kelompok 6 izin memberikan statement. IKN Nusantara sebagai kota cerdas dengan fokus pada infrastruktur digital yang menjanjikan lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan. Dengan fokus pada infrastruktur digital, penting untuk memprioritaskan privasi data, keamanan cyber, dan inklusivitas digital untuk memastikan manfaat yang merata bagi seluruh warga. Dengan kesadaran akan tantangan tersebut, IKN dapat menjadi model bagi kota-kota lain di Indonesia dan di seluruh dunia yang mengadopsi konsep kota cerdas untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sekian pemaparan dari kelompok 6. Terima kasih. Terima kasih Bianca. Apakah ada lagi yang ingin memberikan pendapat?
Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berdiskusi dengan memberikan tanggapan, ide, dan solusinya. Jadi, studi kasus dan diskusi ini telah menunjukkan bagaimana smart governance menjadi jantung pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ternyata teknologi informasi seperti IoT, AI, dan blockchain bisa transformasi IKN menjadi model kota cerdas yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Integrasi smart governance dengan konsep-konsep cerdas lainnya seperti smart living, smart transportation and mobility, smart natural resources and energy, smart industry and human resources, dan smart built environment and infrastructure menjadi kunci utama. Hal ini seperti yang ditekankan oleh kelompok 3 dan kelompok 1 bahwa Ibu Kota Nusantara merupakan langkah strategis untuk mengembangkan Indonesia secara merata dan berkelanjutan. Lalu konsep-konsep cerdas yang ada juga akan meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan pengelolaan energi yang lebih berkelanjutan. Namun, penting untuk mempertimbangkan dampak negatifnya, terutama terkait privacy dan ketimpangan digital. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan yang tepat harus diambil untuk memastikan penerapannya sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, keamanan, dan keberlanjutan. Lalu kelompok 2 dan kelompok 4 juga sempat menambahkan bahwa contoh konkret dan studi kasus dari kota cerdas lain dapat memberikan inspirasi dan panduan yang lebih jelas. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi serta jaminan keamanan dan privasi data juga menjadi poin penting. Dengan semangat inovasi dan kolaborasi lintas sektor, IKN bukan hanya menjadi contoh pembangunan kota cerdas yang canggih, tetapi juga membawa dampak positif bagi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya, seperti yang ditekankan oleh kelompok 1 dan kelompok 5. Nah, dengan mengatasi tantangan dan mengembangkan potensi, IKN siap menjadi tonggak baru dalam pembangunan perkotaan di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.